Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerina Destiani Savitri dengan NIM 23500911361. Sini saya akan memaparkan hasil analisis penerapan green business pada perusahaan Wardah. Baik, langsung saja kita masuk ke profil perusahaan. Wardah adalah merek produk kecantikan atau kosmetik yang diproduksi oleh salah satu perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia, Besutan Nurhayati Subakat, PT Paragon Technology and Innovation. Wardah diperkenalkan tahun 1995. 4 tahun kemudian, merek ini mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI yang menjadikannya sebagai pelopor merek halal produk kecantikan di Indonesia. Wardah bergerak di industri kecantikan. Produk yang dikeluarkan dan diproduksi terdiri dari 4 kategori, yaitu produk perawatan kulit khususnya wajah atau skincare, perawatan tubuh atau body care, perawatan rambut atau hair care, dan makeup. Baik, yang pertama saya akan membahas permasalahan lingkungan pada perusahaan Wardah. Yang pertama, polusi air. Limbah cair dari proses pencampuran bahan baku seperti surfaktan, pewangi sintetis, dan pengawet berpotensi mencemari sumber air jika tidak diolah sempurna. Dampaknya ekosistem perairan bisa terganggu, misalnya kematian biota air akibat racun kimia. Yang kedua, ada limbah padat kemasan. Kemasan produk seperti botol plastik, tub, dus kertas, dan plastik wrapping menjadi penyumbang sampah terbesar. Meskipun sebagian sudah bisa didaur ulang, kemasan ini masih sulit terurai. Akibatnya, volume sampah plastik menumpuk di tempat pembuangan air dan beresiko menjadi mikroplastik yang mencemari tanah serta laut. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya alam. Produksi kosmetik memerlukan air dalam jumlah besar, baik sebagai bahan baku maupun untuk pembersihan mesin. Eksploitasi air tanah secara berlebihan dapat menurunkan muka air di sekitar pabrik. Selanjutnya ada program green business perusahaan Wardah. Yang pertama ada efisiensi energi. Perusahaan mengoptimalkan penggunaan energi pada proses produksi dengan mengganti mesin-mesin konvensional ke teknologi inverter yang lebih hemat listrik. Selain itu, penerangan di area pabrik dan kantor seluruhnya menggunakan lampu LED. Sistem operasional juga dijadwalkan secara otomatis agar tidak terjadi pemborosan energi pada jam non-produksi. Yang kedua, ada pengurangan limbah. Wardah meluncurkan produk varian refill atau isi ulang untuk mengurangi volume sampah kemasan plastik hingga 70% dibandingkan kemasan sekali pakai. Perusahaan juga bekerja sama dengan bank sampah untuk mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan bekas produknya. Limbah cair dari pabrik diolah melalui instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari sungai. Yang ketiga ada bahan ramah lingkungan. Perusahaan tidak lagi menggunakan mikroplastik sebagai bahan eksfoliasi dan menggantinya dengan bahan alami seperti biji buah. Kemasan produk mulai beralih ke ecobox berbahan kertas daur ulang. Wardah juga menghindari zat berbahaya seperti paraben dan perwarna sintetis berlebihan sesuai dengan standar sertifikasi green kosmetik dari LPPOM MUI. Yang keempat ada program energi terbarukan. Wardah mulai memasang panel surya di atas pabrik dan pusat distribusi sebagai sumber energi alternatif, meskipun belum sepenuhnya menggantikan listrik dari PLN. Langkah ini menjadi tahap awal menuju target penggunaan energi baru terbarukan yang lebih besar di masa mendatang. Program ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan sertifikasi hijau dan merespon kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Strategi green marketing pada perusahaan Wardah. Yang pertama ada co-label. Perusahaan mencantumkan label ramah lingkungan pada kemasan produk. Logo green kosmetik dari LPPOM MUI menjadi penanda bahwa produk telah memenuhi standar berkelanjutan. Selain itu, terdapat tulisan recyclable dan ajakan untuk mendaur ulang kemasan khususnya pada varian refill, informasi tentang bahan bebas mikroplastik,
dan tanpa zat berbahaya juga dicantumkan secara transparan. Yang kedua, ada kampanye lingkungan. Wardah menggagas beberapa kampanye untuk melibatkan konsumen langsung. Program Wardah Eco Green mengajak masyarakat mengumpulkan kemasan bekas untuk didaur ulang melalui kerjasama dengan bank sampah. Ada pula program Wardah Trees for Life yang menyalurkan donasi pohon dari setiap pembelian produk tertentu. Edukasi tentang bijak berplastik juga rutin disampaikan melalui acara offline dan media sosial. Yang ketiga ada digital marketing. Perusahaan memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk menyebarkan pesan hijau. Konten yang disajikan berupa tutorial mendaur ulang kemasan, penjelasan manfaat produk refill, serta informasi tentang komitmen lingkungan Wardah. Kolaborasi dengan kreator konten yang peduli isu lingkungan juga dilakukan agar pesan lebih mudah diterima oleh konsumen. Keempat, ada sustainability report. Wardah menerbitkan laporan berkelanjutan secara berkala sebagai bentuk transparansi. Laporan ini memuat data capaian seperti jumlah pengurangan sampah pada kemasan, penggunaan panel surya, serta efisiensi air dan energi. Dokumen tersebut dapat diakses publik melalui situs resmi perusahaan sehingga konsumen bisa memantau sendiri komitmen yang telah dijalankan. Dampak program Green Business. Yang pertama, pengurangan emisi karbon. Penggunaan mesin hemat energi dan panel surya menekan konsumsi listrik dari fosil. Optimalisasi rute distribusi juga mengurangi bahan bakar, sehingga jejak karbon dari pabrik dan pengiriman produk berkurang. Yang kedua, pengurangan limbah. Produk refill mampu menekan volume sampah kemasan plastik hingga 70%. Program daur ulang melalui bank sampah juga mengelola ribuan kemasan bekas yang sebelumnya berpotensi menumpuk di TPA. Yang ketiga, peningkatan citra merek. Konsumen semakin percaya karena Wardah tidak hanya halal tetapi juga peduli lingkungan. Sertifikasi Green Cosmetic menjadi nilai tambah yang membedakan dari kompetitor, terutama di kalangan generasi muda yang sadar isu lingkungan. Menurut saya, Wardah cukup serius dalam menerapkan green business. Bukan sekedar gimmick, beberapa bukti nyata terlihat seperti peluncuran produk refill yang secara teknis mengurangi sampah kemasan hingga 70%, pemasangan panel surya di pabrik, serta adanya sertifikasi Green Cosmetic dari LPPOM MUI yang proses auditnya tidak mudah. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen yang terukur, namun demikian penerapannya belum sempurna. Misalnya, tidak semua lini produk tersedia dalam varian refill. Selain itu, energi terbarukan yang digunakan masih bersifat tambahan, belum menggantikan sebagian besar listrik dari PLN. Jadi, Wardah sudah berada di jalur yang benar, tapi perjalanan menuju bisnis hijau seutuhnya masih panjang. Potensi greenwashing menurut saya ada, tetapi dalam kadar yang rendah. Greenwashing biasanya terjadi karena perusahaan membesar-besarkan klaim ramah lingkungan tanpa bukti. Wardah cukup transparan dengan mencantumkan label dan menerbitkan laporan berkelanjutan. Perlu diwaspadai adalah konsumen awam mungkin mengira semua produk Wardah sudah 100% ramah lingkungan. Padahal tidak demikian. Misalnya, kemasan produk non-refill masih didominasi plastik biasa. Sejauh ini, Wardah cukup fair dalam komunikasinya sehingga saya menilai potensi greenwashing itu kecil. Kelebihan yang pertama, strategi ini membangun diferensiasi merek. Di tengah persaingan kosmetik yang ketat, Wardah memiliki nilai jual lebih sebagai brand halal sekaligus ramah lingkungan. 2. Program refill dan daur ulang secara nyata mengurangi limbah, sehingga manfaatnya langsung dirasakan lingkungan. Yang ketiga, kampanye yang melibatkan konsumen. Kekurangannya itu yang pertama, biaya operasional menjadi lebih tinggi. Kemasan refill, bahan ramah lingkungan, dan panel surya memerlukan investasi besar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga jual. Yang kedua, tidak semua konsumen peduli lingkungan. Sebagian tetap memilih praktisan kemasan sekali pakai, sehingga adopsi produk refill belum merata. Yang ketiga, konsumen di daerah terpencil mungkin sulit mengakses program daur ulang atau membeli varian refill karena ketersediaan produk yang tidak sama di semua toko. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.